Halo, welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini saya akan membahas tentang simbol-simbol obat, di mana simbol-simbol obat ini menandakan suatu obat tersebut apakah termasuk golong narkotika, obat bebas, atau obat keras. Sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya kamu klik tombol subscribe, like, comment, dan share video ini kepada teman-teman kamu yang lainnya agar channel ini berkembang dan semakin banyak video-video yang akan diupload. Nah, pertama kita akan membahas obat bebas. Obat bebas ini adalah obat yang dapat diperjualbelikan atau obat yang dapat dibeli oleh seluruh masyarakat tanpa menggunakan resep dokter. Sekali lagi, tanpa menggunakan resep dokter. Nah, obat ini tidak termasuk dalam golongan narkotika ataupun obat keras. Dan obat bebas ini sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, gambarnya sendiri dapat kalian lihat seperti contoh di atas. Gambar di atas yaitu ada gambar warna hijau dengan dilingkari sekelilingnya adalah warna hitam. Seperti gambar yang kalian lihat ini. Dan contoh obat bebas ini adalah obat paracetamol dan juga obat batuk hitam maupun obat batuk putih atau vitamin C dan obat minyak kayu putih. Nah, obat-obat tersebut adalah obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Simbol yang kedua adalah obat bebas terbatas, di mana obat bebas terbatas ini termasuk dalam daftar W. Artinya, ada suatu peringatan. Nah, obat bebas terbatas ini merupakan obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa menggunakan resep dokter, tetapi harus ada dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah obat tersebut hanya dijual dalam bungkusan asli si pembuat atau dari pabriknya yang asli. Nah, yang syarat kedua adalah pada saat penyerahan obat oleh si penjual ini, si penjual atau si pembuat obat ini wajib menyertakan suatu tanda seperti gambar yang kalian lihat di samping atau simbol berwarna hitam dengan ukuran panjang 5 cm dan lebarnya 2 cm dan dibuat pemberitahuan berwarna putih. Apa saja pemberitahuannya? Kalian bisa lihat gambar di atas ini. Dalam penyerahan obat tersebut, si penjual harus menyertakan suatu pemberitahuan yang berwarna putih. Seperti pemberitahuan yang kalian lihat di atas ini, di gambar di atas ini merupakan pemberitahuan. Ada 6 pemberitahuan. Contohnya itu adalah P nomor 1 atau PNO.1 artinya awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Terus nomor 2, P nomor 2 artinya awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Kalian bisa lihat di gambar di sini ada suatu aturannya. Jadi kalau kalian membeli suatu obat dengan ada logo warna hitam dan ada suatu tulisan P nomor 1, itu adalah satu aturan atau peringatan yang harus kalian lakukan. Obat yang ketiga adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini memiliki logo berwarna biru dengan lingkarannya itu berwarna hitam. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping. Nah, obat ini artinya obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter, tetapi tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Obat ini termasuk obat golongan keras jika digunakan jangka yang cukup panjang. Contoh obatnya adalah CTM. CTM itu bisa diminum tetapi tidak boleh dalam waktu yang lama. Obat dengan simbol seperti ini yaitu dapat diartikan juga sebagai obat yang hanya digunakan jika kondisi sakitnya ringan, seperti alergi, terus luka luar, dan atau sakit gigi. Nah, untuk untuk penyakit-penyakit yang parah dalam penggunaan yang jangka panjang atau membutuhkan terapi yang cukup lama, alangkah baiknya berkonsultasilah kepada dokter. Jangan berani mencoba-coba membeli obat ini terus menggunakan dalam waktu yang lama, karena akan berbahaya dan memiliki efek samping. Yang keempat adalah obat keras. Obat keras ini seperti logo yang kalian lihat di sebelah saya ini, yaitu ada suatu tulisan K dengan latar belakangnya itu merah dan lingkaran warna hitam. Artinya adalah obat yang dapat dibeli hanya dengan resep dokter. Mengapa dengan resep dokter? Karena obat ini mengandung psikotropika. Nah, meskipun mengandung psikotropika bukan berarti obat ini narkotika, karena perbedaannya secara sintesis dan juga secara alamiah. Contoh obat ini adalah yaitu obat pereda nyeri, contohnya asamefenamat. Keras ini juga termasuk dalam obat daftar J atau dalam bahasa Belandanya itu gevaarlijk, yang artinya adalah berbahaya jika pemakaiannya tidak menggunakan atau tidak berdasarkan resep dokter. Contohnya itu selain asamefenamat yaitu ada antibiotik dan antihistamin. So, kalian harus benar-benar memperhatikan obat ini dengan resep dokter. Meskipun pada prakteknya adalah obat-obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter, bisa dibeli di apotek secara bebas, tapi alangkah
alangkah baiknya kalau kalian kondisinya cukup parah, lebih baik berkonsultasilah pada dokter kalian. Yang keempat yaitu simbol narkotika atau obat narkotika. Simbolnya itu seperti yang kalian lihat di gambar, yaitu ada suatu tanda plus dengan warna merah. Artinya obat ini termasuk obat golongan narkotika. Obat jenis golongan ini yaitu bisa berasal dari tumbuhan atau bisa berasal juga dari buatan semi-sintesis atau sintesis. Nah, contoh obat ini yaitu obat batuk yang mengandung golongan narkotika yaitu kodein, sehingga harus menggunakan resep dokter dan juga memiliki efek samping pada sistem saraf pusat manusia. Simbol yang keenam yaitu obat fitofarmaka. Seperti yang kalian lihat di samping saya ini, yaitu gambar dengan kristal es yang berwarna hijau dengan lingkaran berwarna hijau dan latar belakangnya berwarna kuning. Artinya ini adalah obat golongan fitofarmaka. Contohnya itu adalah Stimuno yang berfungsi untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, apa perbedaan obat herbal dengan obat herbal terstandar terhadap fitofarmaka ini? Jadi fitofarmaka ini dalam pengelolaannya sudah melewati beberapa uji yang cukup rumit dan dibuktikan secara klinis dan juga dibuktikan secara ilmiah. Nah, fitofarmaka ini juga telah melibatkan manusia dengan kriteria ilmiah dan mengikuti protokol pengujian yang telah disetujui. Intinya itu adalah obat ini sudah melibatkan manusia dalam proses penelitiannya. Jadi sudah ada buktinya secara klinis. Cuma kalau dibaca lebih dalam lagi, fitofarmaka ini ada satu uji yang belum dilewatin, sehingga dia cuma stok di uji tersebut. Nah, kenapa dia stok di beberapa uji aja? Karena memang dalam pengujian suatu obat itu biayanya mahal. Memang untuk menguji suatu obat sampai tahap akhir dikatakan obat, itu memang butuh biaya yang sangat mahal. Nah, untuk itu memang beberapa fitofarmaka ini contohnya itu adalah Stimuno. Dia nggak terlalu banyak di Indonesia karena memang pengujiannya cukup mahal. Biaya pengujiannya cukup mahal dan juga diujikan kepada manusia. Itulah alasannya kenapa dia disebut sebagai fitofarmaka. Simbol obat yang ketujuh yaitu simbol obat herbal terstandar. Seperti yang kalian lihat di atas ini, yaitu ada 3 lambang bintang dengan berwarna hijau dan juga latarnya berwarna kuning serta lingkarannya berwarna hijau. Artinya itu adalah obat herbal berstandar. Nah, obat herbal berstandar ini artinya obat yang lebih bagus dari obat herbal. Dan obat ini sudah mengikuti atau sudah melewati uji preklinik untuk menguji khasiat dan manfaatnya. Contoh obatnya yaitu Kiranti, di mana obat Kiranti ini dapat digunakan pada wanita untuk meredakan nyeri ketika haid dan juga dapat meredakan penyakit diare. Itulah obat herbal berstandar karena sudah melewati uji preklinik dalam menguji khasiatnya. Nah, obat yang terakhir atau simbol yang terakhir yaitu adalah jamu dan juga herbal atau herbal. Nah, seperti logo yang kalian lihat di atas, yaitu terdapat pohon dengan lingkaran berwarna hijau. Artinya ini adalah obat herbal atau obat jamu, di mana obat ini itu terbuat dari tanaman atau tumbuhan yang dimana khasiatnya ini telah diuji sesuai dengan standar atau prosedur keamanan. Nah, contoh obat herbal atau obat jamu ini contohnya itu adalah obat tolak angin atau antangin dan lain sebagainya. Baiklah, demikianlah simbol-simbol dalam obat-obatan. Jangan lupa kalau kalian punya kritik dan saran dan juga punya pertanyaan, follow account Instagram saya, Mayputradaya, dan juga bisa kalian komen di video ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dan kata-kata yang tidak jelas serta referensi yang salah. Kalian bisa komen dan boleh kalian kritik. Oke, thank you. Thank you for watching dan see you the next video. Bye-bye.